Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Kakali Hendris dari Universitas Nasional dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Yang kali ini saya akan membawakan presentasi atas mata kuliah pengantar manajemen dari bab ke-9 tentang materi manajemen produksi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu manajemen produksi? Sebenarnya secara singkatnya, manajemen produksi atau manajemen operasi bisa disebut sebagai serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Mengapa kita bilang manajemen produksi itu adalah manajemen produksi dalam operasi? Karena manajemen produksi menurut para ahli masih dalam lingkup kecil, karena itu mereka menggantinya sebagai manajemen produksi dan operasi sebagai artian luas. Sebenarnya manajemen produksi itu memiliki banyak arti, terutama untuk para ahli ekonomi. Para ahli ekonomi memiliki pengertian mereka sendiri terhadap manajemen produksi. Contohnya, menurut salah satu ahli ekonomi bernama Bapak Sofyan Aswari, pengertian manajemen produksi menurutnya adalah kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan barang, penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Selanjutnya kita akan masuk dari apa sih fungsi dari manajemen produksi itu sendiri. Fungsi dari manajemen produksi itu yang pertama sebagai proses berupa teknik, yaitu metode yang digunakan untuk mengelola bahan. Yang kedua, sebagai pengorganisasian teknik dan metode sehingga proses yang dilakukan dapat dilakukan secara efektif. Yang ketiga, sebagai dasar penetapan perencanaan bahan. Yang keempat, sebagai pengawasan atas tujuan penggunaan barang. Lalu kita akan masuk pada bagian selanjutnya, yaitu fungsi produksi dalam manajemen produksi. Apa itu fungsi produksi? Fungsi produksi atau production function adalah fungsi yang menghubungkan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Sebenarnya fungsi tersebut memiliki batas output yang dapat diproduksi oleh produsen dari setiap kombinasi input yang memungkinkan. Lalu selanjutnya, bagaimana tujuan dari fungsi produksi itu sendiri? Tentunya fungsi produksi itu memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, tujuan pertama adalah sebagai penentu rencana aktivitas produksi, di mana membuat rencana terperinci atas barang yang akan diproduksi. Yang kedua, sebagai rencana awal sumber daya hingga akhirnya sumber daya tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung perencanaan produksi. Yang ketiga, meredam atau menstabilkan produksi dan tenaga kerja terhadap fluktuasi yang tengah terjadi di permintaan pasar. Lalu, ada 4 fungsi penting yang harus diingat. 4 fungsi penting dalam fungsi produksi dan operasi adalah: yang pertama adalah fungsi proses pengolahan, yaitu merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk mengolah masukan atau input. Yang kedua, jasa-jasa penunjang, merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan. Yang ketiga, perencanaan, merupakan penetapan keterkaitan pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu dasar waktu atau periode tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, pengendalian atau perawatan, merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu, apa sih jenis-jenis faktor produksi itu? Faktor terproduksi memiliki 4 jenis faktor. Yang pertama, sumber daya alam atau fisik yang biasa dinamakan physical resource. Yang kedua, sumber daya manusia atau tenaga kerja yang biasa disebut labor. Yang ketiga, modal atau capital. Yang keempat, kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang kelima, sumber daya informasi atau information resource. Apa sih yang bisa kita dapat dari sumber daya informasi atau information resource? Beberapa informasi atau data yang bisa diambil adalah beberapa seperti prediksi kondisi pasar, data informasi ekonomi yang tengah terjadi, atau pengetahuan tentang
karyawan yang ingin direkrut oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Lalu kita masuk lagi ke bagian selanjutnya, perencanaan produksi. Apa sih itu perencanaan produksi? Perencanaan produksi adalah strategi yang disusun sebelum memulai sebuah proses produksi atau menciptakan barang dan jasa di sebuah perusahaan. Lalu apa sih tujuan dan manfaat perencanaan produksi itu sendiri? Tentunya tujuan dan manfaat perencanaan produksi itu sama, yaitu menghasilkan input yang berkualitas tentunya, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, penyelesaian proses yang tepat waktu, meminimalisir biaya pengeluaran dalam proses produksi, menyeimbangkan kapasitas bahan baru dengan ramalan permintaan yang telah dibuat, menciptakan produk yang berkualitas tinggi, dan menumbuhkan brand awareness. Untuk lingkup manajemen produksi itu sendiri bagaimana? Untuk lingkup manajemen operasi ada 3 aspek, yaitu aspek struktural, aspek fungsional, dan aspek lingkungan. Lalu kita masuk lagi ke bagian selanjutnya, yaitu tempat lokasi pabrik. Apa sih tempat lokasi pabrik? Mengapa dimasukkan ke dalam sini? Tempat lokasi pabrik termasuk dalam manajemen produksi, yaitu hal ini mengacu pada tata letak, pada penataan fasilitas fisik yang merupakan konfigurasi departemen, pusat kerja, dan peralatan dalam proses konversi. Tujuan dari tata letak pabrik adalah merancang suatu pengaturan fisik yang memenuhi kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan secara ekonomis. Lalu untuk menempatkan tempat lokasi pabrik itu aspek apa saja yang harus diperhatikan? Ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan dalam menentukan atau menempatkan tempat lokasi pabrik. Ada 3, yaitu yang pertama, terikat pada alam. Aspek yang dimasukkan adalah tempat penempatan lokasi pabrik yang tepat sesuai dengan bahan baku yang telah dipakai oleh perusahaan. Yang kedua, berdasarkan sejarah penempatan, yaitu sebuah penempatan lokasi pabrik yang sudah terkenal akan pembuatan barang produksi tersebut. Yang ketiga, ditetapkan pemerintah. Tentunya ini aspek yang penting juga karena kita harus menempatkan suatu tempat industri yang sudah ditetapkan dan yang sudah dilegalisir oleh pemerintah agar nanti kegiatan produksi kita tidak akan mengganggu atau merugikan masyarakat sekitarnya. Sekiranya seperti itu presentasi yang bisa saya bawakan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Jadi sekitar seperti itu. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.